Oke, selamat pagi semuanya. Ketemu dengan saya kembali dengan Barama dalam kuliah Termodinamika 2. Ya, setelah pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagaimana properti larutan, baik itu tentang partial properties, kemudian residual properties, bagaimana properti dari suatu larutan ideal atau suatu gas ideal, campuran gas ideal, dan juga tentang excess property. Kali ini kita akan menggunakan pengertian-pengertian tersebut untuk di chapter 12 untuk aplikasi dari aplikasi untuk persamaan-persamaan di chapter 11 ya. Untuk di chapter 12 kita akan lebih banyak berbicara tentang keseimbangan uap cair. Nah, kalau di chapter 3 di mata kuliah Termo 1 kita banyak berbicara tentang keseimbangan untuk zat murni atau pure komponen. Untuk di chapter 12 kita akan berbicara tentang keseimbangan uap cair untuk suatu larutan ya. Nah, oke. Bagaimana kita menggambarkan suatu keseimbangan uap cair? Nah, kita bisa melihat di skema seperti gambar 12.1 di sini ya. Jadi seperti ini. Nah, ini di bagian bawah itu ada campuran larutan yang berada dalam fase cair. Nah, di fase cair itu dia pada tekanan dan temperatur serta komposisi tertentu. Ya, oke. Dan di sini di atas ini ada fase gas. Nah, pada tekanan, temperatur dan juga komposisi tertentu. Nah, ini mereka dua fase ini berada dalam kondisi keseimbangan. Nah, contohnya kalau di chapter 3 di termo 1 kalau kita bicara tentang penguapan air ya, tapi ini tidak bisa dibuat seperti itu karena ini larutan ya, kan berbeda treatmentnya. Oke, kita melihat kembali, kita anggap asumsi aja ini sebuah larutan biner ya, kita anggap sebagai metanol ya, metanol air. Nah, ini metanol sama air. Nah, ini kita anggap sebagai larutan biner saja. Nah, ya, larutan biner. Nah, di sini kita ingat kembali dengan kaidah fase Gibbs untuk non-reacting system ini ya. Kita tuliskan kembali persamaannya, F sama dengan C min P plus 2. Nah, berarti komponennya ada dua, fasenya karena ini keseimbangan uap cair, berarti ada dua fase, nah, sehingga degree of freedom-nya 2. Nah, di sini jika degree of freedom-nya 2 artinya ya, ketika kita menetapkan temperatur dan pressure pada sistem ini, maka nilai XI, yaitu komposisi I, komposisi keseimbangan, komposisi senyawa I, ya komponen I di dalam fase liquid, itu nilainya akan tertentu. Dan juga dia akan berkeseimbangan dengan fase uapnya yang punya komposisi YI ini. Nah, nilai XI dan YI ini nilainya akan tertentu karena kita sudah menetapkan nilai T dan P ya. Itu. Nah, biasanya untuk ini ya bisa kita lihat pada tabel 12.1. Nah, ini bagaimana representasi data keseimbangan uap cair. Nah, biasanya di eksperimen itu yang didapatkan adalah ini ya. Nah, ini namanya adalah karena ini ditetapkan T-nya itu sebagai namanya disebut sebagai isothermal VLE ya. Isothermal isothermal saya pakai VAT aja ya, isothermal VLE. Nah, bagaimana cara mendapatkan PXY ini? Ini sebenarnya banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah terpublikasi di jurnal internasional untuk mendapatkan ini. Nanti saya akan berikan contoh isothermal VLE, banyak sekali datanya ya. Kalau kita ketik Google Scholar, kita ketikkan aja keywordnya dari isothermal VLE, akan banyak sekali keluar data-data penelitian. Nah, itu bisa dibaca di bagian metode bagaimana mendapatkan data-data ini. Ya, karena kita sudah menetapkan
kita sudah menetapkan P dan T, maka nilai X, Y1 dan Y1 ini nilainya tertentu. Begitu pula ketika kita menetapkan T dan X1, maka P pressure kesetimbangan dan Y1-nya itu nilainya juga akan tertentu ya. Oke, nah kemudian kita gunakan fugasitas yang sudah kita pelajari di chapter 11. Nah, kriteria kesetimbangan uap cair ini tercapai jika nilai ini ya, fugasitas komponen I di fase liquid itu sama dengan fugasitas komponen I di fase vapor. Nah, ya. Di mana fugasitas komponen I di fase vapor, ini ya, di fase vapor nilainya adalah I komposisi I di fase vapor, fase gas, kemudian koefisien fugasitas komponen I di fase vapor dikalikan dengan P sistem. Nah, karena ini sama ya, maka FIL juga bisa dituliskan seperti ini. Nah, pada kasus yang P di bawah 1 bar atau low pressure ya, pada saat low pressure, kita bisa menganggap bahwa gasnya di sini, fase vapor di sini, itu dianggap sebagai gas ideal ya, pada low pressure. At low pressure-nya. Pada low pressure kita bisa menganggap gas ideal. Nah, jika gas ideal itu adalah ini koefisien fugasitasnya sama dengan 1, sehingga persamaan di atas hanya dituliskan sebagai I kali P. Nah, di sini ya. Jadi F fugasitas komponen 1 di fase vapor bisa dituliskan sebagai YI, ini dikalikan dengan P ini. Tinggal dikalikan aja. Y2 yang berarti 1 min Y1 dikali dengan P ini ya. Data ini didapatkan dari ini. Oke, sekarang untuk yang di fase liquid. Nah, ini bagaimana di fase liquid? Ya. Nah, kita bisa lihat kalau liquid ideal, ya, larutan di fase liquid ideal solution itu ya. Nah, ini fugasitas komponen I di fase liquid, kalau dia sebagai larutan ideal adalah XI kali FI. Itu adalah Lewis-Randall Rule ya, yang kemarin di subbab 11.8 juga sudah saya terangkan tentang ini. Ya, jadi kalau kita plot, maka seperti ini bentuknya. XI sebagai fugasitas komponen I di fase XI itu nilai lurus ini, garis putus-putus ini, lurus. Tapi pada kenyataannya itu nilainya itu akan seperti ini, karena kalau dia tidak non ideal nilainya bisa seperti ini ya, yang garis dash line ini ya, yang bukan dash line, sorry, yang solid line ini ya. Nah, ini yang hitam ini yang akan menunjukkan bahwa ketika larutan di fase liquid itu tidak ideal. Kalau ideal itu akan mengikuti Lewis-Randall Rule ini ya. Oke. Nah, makanya ada yang namanya koefisien aktivitas yang menunjukkan bahwa larutan itu tidak ideal. Nah, bentuknya seperti ini ya. Sehingga fugasitas komponen I di fase liquid itu kalau dituliskan itu ya, fugasitas komponen I di fase liquid itu bisa dituliskan sebagai XI gamma I kali ini fugasitas komponen I pure ini ya. Nah, ini itu, sehingga kalau dimasukkan ke persamaan ini ya, FIL kan sama dengan ini. Fugasitas komponen ini di fase liquid bisa diganti dengan ini ya. Jadi ini. Nah, sehingga untuk kesetimbangan uap cair bisa dituliskan seperti XI ini gamma I FI sama dengan YI kali P. Nah, ini adalah VLE ya, kesetimbangan uap cair. Nah, itu ya. Oke, sekarang fugasitas I, komponen pure I, itu kita bisa lihat di chapter 11. Kita balik lagi ke chapter 11 ya. Jadi kita bisa balik lagi ke chapter 11. Mana ya? Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang fugasitas komponen pure spesies I ya.
Nah, kita bisa lihat di sini. Nah ya, kita lihat. Mohon maaf ya. Saya harus mencari dulu. Oke, harusnya di sini ya. Kok nggak ada ya? Sebentar. Nah, ini ya. Jadi ini ya, fugasitas of pure liquid. Nah, fugacity of pure liquid itu bisa dituliskan dengan persamaan ini ya. 1141 ya. Jadi ini kita masukkan saja. Jadi, nah, kenapa hukum Raoult itu berlaku pada low pressure? Kenapa? Kita lihat di sini ya. Nah, hukum Raoult kan kalau di kimia fisika kita bisa tuliskan bahwa hukum Raoult itu XI kali PI sat gitu ya, PI 0 gitu ya untuk di fase liquid. Sebenarnya diturunkan dari sini ya, kesetimbangan uap cair itu ya, fugasitas komponen I di pure I gitu. Nah, kalau pada low pressure, jadi at low pressure, jadi ini hanya berlaku untuk low pressure ya. Di at low pressure, nah ini koefisien fugasitas saturated-nya itu bisa kita anggap komponen itu nilainya 1. Nah, ini P dengan PI sat, nah, P min PI sat, karena tekanan uap komponen yang ini juga rendah. Nah, PI sat itu bisa kita anggap mendekati 0 karena nilainya selisihnya sangat kecil sekali. Nah, kalau dieksponenkan itu bisa mendekati 1 sehingga pada low pressure nilai fugasitas komponen I ya di liquid I itu sama dengan PI susah banget ya. PI sat ya. Maaf, ini agak susah. Nah, jadi kita balik lagi ke situ, ke chapter 12. Pada low pressure, fugasitas pure I itu sama dengan PI sat. Di sini ya. Kita balik lagi. Nah, ya. Nah, di sini kita balik lagi ya. Nah, makanya kenapa kok bisa keluar seperti ini ya, XI kali FI. Nah, ini bisa FI ini kok bisa menjadi PI sat. Nah, makanya pada ini ya, pada apa? Low pressure, fugasitas pure I itu sama dengan PI sat. Nah, hukum Raoult itu berlaku ketika larutan itu idealnya. Nah, kalau ideal berarti gamma I ini sama dengan 1 ya. Kalau ideal. Nah, itu gamma I sama dengan 1 sehingga ini adalah FI dianggap PI sat sehingga kalau untuk hukum Raoult XI PI sat sama dengan YI kali P gitu ya. Nah, karena ini ada larutan itu tidak ideal, di liquidnya tidak ideal. Nah, larutan di fase liquid itu ideal atau tidak ideal itu tidak didasarkan pada tekanan ya. Meskipun itu pada tekanan rendah, tekanan tinggi itu bisa saja ini ya. Nah, kalau gas mungkin bisa didasarkan pada tekanannya. Itu PI sat sama dengan YI kali P. Nah, ini di chapter 10 makanya ada yang namanya modified Raoult's law. Nah, gitu ya. Jadi ini tidak merupakan modifikasi dari hukum Raoult karena ini dianggap larutan itu tidak ideal ya, larutan di fase liquid tidak ideal gitu. Jadi ini ya. Nah, makanya grafiknya nanti kalau ideal bentuk fugasitas komponen I di fase liquid itu bisa jadi seperti ini, yang solid line ini. Karena tidak ideal, karena ada nilai gamanya, ada penyimpangan dari Lewis-Randall Rule. Nah, kalau lurus seperti ini ideal, itu Lewis-Randall Rule. Nah, ini bisa saja seperti ini ya. Nah, bentuknya. Oke. Ini juga ya. Nah,
Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau larutannya encer ya, dilution, very dilute solution ya. Nah, artinya X1-nya atau kalau di sini ya XI atau X1 itu mendekati 0 atau XI ya, X1 mendekati 0. Nah, ketika X1 mendekati 0, jadi kita pakai persamaan ini ya, limit X1 mendekati 0. Nah, jadi fugasitas komponen I ya, pada X1, XI mendekati 0. Nah, ini kita turunkan. Nah, fugasitas ini kan sebenarnya merupakan fungsi dari X1 ya. Nah, kalau pada mendekati 0, nah kita buat ini di gambar ini ya, 12.3. Kita punya fungsi fugasitas komponen E di fase liquid sebagai fungsi XI itu seperti fungsi ini, garis ini ya, garis yang tebal ini. Nah, kemudian ketika XI mendekati 0, berarti kalau kita pakai rumus L'Hopital, berarti kan ini merupakan slope ketika XI sama dengan 0. Nah, kita tarik sini. Nah, XI 0, kita berarti ini kan DFI, DXI ini kan sama dengan slope-nya ya. Nah, atau tangan lain ketika XI sama dengan 0. Makanya kita tarik ke sini, maka ketika XI mendekati 1, kita dapatkan nilai di sini. Ini yang disebut sebagai Henry's constant. Ya, yang disebut sebagai Henry's constant. Nah, ya, sehingga fugasitas I di fase liquid untuk yang XI-nya mendekati 0, itu kita gunakan Henry's constant. Gitu ya. Yang tidak punya PI-SAT. Nah, tekan toh yang sangat encer sekali ya, XI mendekati 0 kita gunakan Henry's constant. Nah, Henry's constant ini contoh soalnya sudah ada di chapter 10. Nah, bagaimana maksud dari Henry's constant ini dijelaskan di persamaan di chapter 12 ini ya. Oke. Itu ya. Jadi Henry's law applies to species as it approach infinite dilution. Jadi larutan yang sangat dilute ya, in binary solution. Itu. Jadi bisa digunakan hukum Henry. Oke. Oke, kemudian kita bisa gunakan juga bagaimana cara menentukan len gamma 1 dan len gamma 2 dari G per RT ini ya. Kita tahu di chapter 11 bahwa persamaan Gibbs-Duhem ya, len gamma itu merupakan partial properties dari GE per RT ya. Sehingga untuk GE per RT untuk larutan dengan menggunakan Gibbs-Duhem untuk binary, untuk larut sistem biner, yaitu bisa dirumuskan seperti ini ya. Nah, kan M itu kan sama dengan sigma, kalau kita ingat-ingat lagi, XI kali partial properties-nya, ini ya, MI. Aduh. Ini ya. Nah, susah banget bikin titiknya di sini. Sehingga GE per RT bisa dituliskan sebagai XI len gamma 1 plus X2 len gamma 2. Nah, kalau kita bagi, berarti kan GE per X1, X2, RT sama dengan len gamma 1, len gamma 2 ya. Oke. Nah, tuh. Jadi len gamma 1, len gamma 2, GE per RT, GE per X1, X2, RT itu properti untuk liquid phase, ya, untuk di fase liquid. Nah, kita lihat di gambar 12.5 ini. Nah, jadi kalau kita ambil tadi data yang tadi ya, ini tabel 12.5, jadi biasanya experimental result itu, experimental data itu ya isinya ini ya. Nah, len gamma 1 ini didapatkan dari mana angka-angka ini? Itu kita gunakan persamaan yang ini ya, persamaan ini ya. Nah, persamaan ini. Jadi gamma I YIP per XI PI1 gitu ya. Nah, PI1-nya itu ketika X1 sama dengan, nah ini P2 sat ketika X1 sama dengan 0, ini merupakan P2 sat. Ketika X1 sama dengan 1, ini P1 satnya ya. Sehingga ini len gamma ini bisa dihitung dengan menggunakan persamaan ini ya.
Nah, len gamma bisa dihitung dengan menggunakan persamaan 12.1, kita lenkan aja. Ini, kemudian didapat, nah GE per RT didapatkan dari mana? GE per RT adalah X1 len gamma 1 plus X2 len gamma 2 ya. Ini. Kemudian GE per X1, X2 ya ini tinggal dibagi saja dengan X1 kali X2 ya, X1 kali 1 min X1. Nah, kemudian kita plotkan. Nilai-nilai ini kita plotkan. Nah, PX1 I1 itu kita plotkan seperti ini. Nah, kalau ideal mengikuti hukum Raoult itu garisnya akan ikut yang garis putus-putus ini ya. Mengikuti garis putus-putus ini, tapi ternyata dia tidak mengikuti garis putus-putus. Berarti ada penyimpangan dari hukum Raoult, berarti ya larutannya non ideal ya. Oke, kemudian GE per ini len gamma 1 itu diplotkan seperti ini, len gamma 2 ini diplotkan seperti ini ya. Ini len gamma satunya. Oke, ini GE per RT, ini diplotkan ini. GE per X1, X2 RT ini diplotkan ini. Nah, itu ya. Oke, kemudian dari sini kita bisa turunkan bahwa ini ya. Ini tidak bisa. Nah, kita ke data reduction seperti ini aja. Oke, ini kita lompatin yang ini nggak apa-apa. Supaya ini untuk cari ininya aja ya. Biar ini ya. Jadi data itu harus mengikuti ini gives to home aja ya. Oke, dari grafik ini GE per X1 X2 RT kan datanya seperti ini ya. Nah, dia juga merupakan fungsi X1 ya, ini GE per X1 X2 RT. Nah, itu bisa dimodelkan bentuknya seperti ini ya, persamaannya. Oke. Dari gambar 12.5 GE per X1, X2 bisa kita buat bentuknya seperti ini. Nah, ini kita rubah 21 plus 12 kali X1, X2 ya. Oke, kemudian kita kalikan dengan mol semuanya jadi bentuknya seperti ini ya. Kemudian karena len gamma 1 itu merupakan partial properties dari GE per RT and GE per RT, ini berarti kita turunkan terhadap N1, nah, maka bentuknya seperti ini. Nah, kita balikan lagi NI X1 X2, maka model ini bisa bentuknya seperti ini. Len gamma 1, len gamma 2 dari GE per X1, X2 RT ini ya, kita bisa mendapatkan model untuk len gamma 1 dan len gamma 2 itu seperti 12.10a, 12.10b. Nah, di sini adalah pertanyaannya adalah bagaimana menentukan nilai A12 dan A21 dari grafik ini ya. Dari grafik di 12.5 ini. Oke. Kemudian kita bisa buat, nah ini disebut sebagai 1210A, 1210B itu adalah persamaan Margulis ya, model Margulis ini hanya didasarkan pada plot data aja, ya secara empiris, plot data eksperimen. Oke, dari sini kita bisa lihat kalau kita buat X1-nya sama dengan 0 ya. Ketika X1 sama dengan 0, maka X2 kan 1 ya. X1-nya 0, ini 0. Maka len gamma 1 ketika X1 sama dengan 0 itu sama dengan A12. Nah, A12. Kemudian len gamma 2 ketika X2 sama dengan 0 itu adalah A21. Nah, ini dari 12.5b ya, kita bisa lihat bahwa di sini ya. Nah, ini kalau kita plotkan, nah ini ketika X1 sama dengan 0 itu nilainya adalah A1, ini A12 ya. Ini ya, GE per RT, X1 mendekati 0. Nah ini. Jadi di sini ini nilainya adalah A12, ini di sini nilainya adalah A21 ketika kita menemukan ini. Tuh, ya. Nah,
Jadi ini disebut sebagai parameter interaksi biner. Nah, gitu ya. Nah, sehingga modelnya bisa kita buat bentuknya seperti ini. Jadi model GE per RT ini ya, atau GE per X1 X2 RT itu bisa dibuat bentuknya seperti ini ya. Nah, A21 dengan A12-nya ada ya. Oke. Contohnya ini ya. Nanti mungkin ini bisa jadi tugas atau bisa dicoba dengan pakai Excel ya. Jadi ini diplotkan GE per RT, GE per X1, X2 RT, kemudian dengan menggunakan itu yang gamma 1 dan gamma 2 untuk cari A12 dan A21 itu ditemukan bahwa nilainya ini. Ya. Jadi ini ya. Jadi tabel 12.3 kalau dibuat plot seperti ini. Nah, ini ya, GE per X1 X2 RT seperti ini, len gamma 1 len gamma 2. Nah, ini didapatkan ketika X1 sama dengan 0 di sini, X1 sama dengan 1 di sini. Ini merupakan nilai A12 dan ini merupakan nilai A21 ya. Ini A21-nya di sini, A12-nya di sini. Nah, ini cara untuk mendapatkan parameter interaksi biner dari model Margulis ya. Nah, itu. Tapi perlu diingat cara ini itu harus disesuaikan dengan arus konsisten. Nah, disebut sebagai thermodynamic konsistensi, itu harus mengikuti hukum hukum Gibbs-Duhem seperti ini di persamaan 12-13 ini ya. Ini. Ini bisa dibaca tentang termodinamik konsistensi, jadi penurunan persamaannya. Nah, ini ya, dln gamma 1 per gamma 2, X1 dln gamma 1 per dx1 ini harus sesuai dengan ini ya. Oke, contohnya misalnya kayak kita ke contoh 12.1. Bisa mereka ini. Ya, oke, kita ke 12.1. Nah, dari tabel 12.4 saya pakai ini aja ya. Oke, mungkin pakai Excel sini aja. Oke, di tabel 12.4 kita buat saja seperti ini. Nah, ini kita plotkan. Jadi kalau ini kita plotkan nantinya, itu diplotkan seperti gambar ini. Ini mohon maaf belum saya plotkan. Mungkin nanti saya coba plotkan lagi ya. Nah, ini kalau kita plotkan itu ketemu ini. A12-nya ini 0,7, A21-nya adalah 1,35. Atau kita lihat di gambar ini. Nah, ini ya. Ini adalah A21 ya. Ini adalah A12 ketika diplotkan ya. Tuh. Ketika len gamma 1 ini. Nah, ini yang solid line ya. Nah, tapi ternyata ketika dibuat ke termodinamik konsistensi itu ternyata dia tidak konsisten, tidak mengikuti persamaan seperti ini. Nilai len gamma 1 dan len gamma 2-nya. Nilai len gamma 1 ini dan len gamma 2-nya itu dia tidak mengikuti, tidak konsisten ini. Data are not consistent with Gibbs-Duhem equation ini ya. Ini jadi data ini tidak sesuai dengan persamaan 12.7 mana yang. Nah, ini ya. Tidak sesuai dengan ini ya. Tidak mengikuti persamaan Gibbs-Duhem ya. Jadi ini ya. Nah, jadi ini ya. Nilai ini dan gamma 1 gamma 2 tidak sesuai dengan persamaan 12.7 ya. Nah,
Nah, sehingga kita bisa gunakan nih ini ya. Nah, ini. Ini ya. Jadi dia tidak apa konsisten dengan Gibbs to Hum, sehingga perlu digunakan cara lain untuk menentukan ini parameter interaksi biner ya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan ini ya, menggunakan yang namanya adalah Barker method ini ya. Nah, caranya ini ya, Barker method itu caranya saya tunjukkan di Excel ini. Yang pertama adalah kita setting nilai ini terserah. Nah, trial ya. Nah, tebakan awal. Kemudian PX1, X2, XY1 ini dapat dari eksperimen. Lalu gamma ini kita hitung dengan menggunakan persamaan Margulis. Ya, kita gunakan persamaan Margulis ya. Yang ini kita balik lagi. Maaf. Ya, kita gunakan dengan persamaan Margulis ya. Sorry. Ya benar pakai ini. Dengan nilai A12 dan A21-nya kita pakai nilai trial ini ya. Nah, dan gamma 1, gamma ini ya. Oke. Ya, pakai persamaan Margulis ya. Ini ya. Sama ya dengan persamaan ini. Nah, kemudian nilai gamma satunya tinggal dieksponensialkan. Nah, P-cal-nya ini, P-calculated-nya kita gunakan persamaan ini. Nah, kita gunakan persamaan ini ya. Dengan gamma 1 dan gamma 2-nya dapat dari persamaan Margulis nilainya. Oke, ini ya. Kemudian kita buat objective function, kita minimalkan adalah nilai deviasi antara P-cal dengan P hitungan dengan P eksperimen ini ya. Nah, ini kemudian kita sigmakan, kita minimalkan dengan menggunakan solver ya. Oke, ini coba saja saya mungkin 1,1 ini mungkin 0,4 ya. Nah, ini kan ada deviasinya ya. Deviasinya saya buat aja P calculated dikurangi dengan PKPA, saya squarekan. Nah, ini kemudian disigmakan. Nah, ini baru kita lakukan yang namanya kita minimalisasi dengan menggunakan, kita optimasi dengan menggunakan solver ya. Ini data, kemudian kita buat solver. Nah, kita buat solver, kita minimalkan by changing cell yang mana ini ya. Oke, kita solve. Nah, ini ya. Dapat ini angkanya. Nih. Ya, ini disebut dengan Barker method ya, mungkin selisihnya tidak jauh dengan ini ya, hasil hitungan ini. Di contoh soal adalah 0,596 dan ini 1,153 ya. Saya kira tidak terlalu jauh ya selisihnya. Saya kira tidak apa-apa ya. Nah, itulah Barker method. Nah, ini biasanya pakai cara yang mana? Saya kira mungkin cara ini yang lebih mudah. Nanti bisa dicek apakah ini konsisten terhadap Gibbs to Hum equation ya. Ini ya. Nah, kita lihat kalau dikomparasikan, ini yang garis putus-putus ini adalah nilai dari gitu ya. Nilai dari dengan Barker metodenya. Nah, ini A12-nya, ini adalah A21. Gitu ya. Kalau kita buat ini GE per RT-nya. GE per RT-nya ya ini kita hitung sebagai X1 dan gamma 1, X2 dan gamma 2 ya. Nah, dari hasil eksperimen ini saya kira ini lebih bagus ya, lebih akurat dengan menggunakan Barker method itu ya, melakukan optimasi ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk chapter 12 untuk bagian yang pertama. Nanti setelah ini kita akan ya tadi model-model yang tadi itu hanya digunakan untuk ini ya. Ini contoh untuk bagaimana mencari
parameter biner A21 dan A12 dari koefisien aktivitas. Jadi bagaimana interaksi antar molekul di dalam larutan itu bisa direpresentasikan dengan parameter biner. Nah, itu salah satunya dengan menggunakan ini ya, persamaan Margulis untuk melihat nilai dari gamma 1 dan gamma 2. Gamma itu koefisien aktivitas ini ya. Tuh, ya. Oke, kemudian setelah itu nanti kita akan bahas tentang model-model yang bisa digunakan untuk menentukan koefisien aktivitas dalam suatu larutan di fase liquid. Oke, demikian dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai ketemu di kesempatan yang lainnya. Ya, mohon maaf tadi setelah saya melihat hasil videonya, ternyata ketika saya men-share file Excel itu tidak kelihatan ya. Baik, saya ulangin lagi aja mungkin di bagian yang khusus untuk Barker method ini, metode Barker ya. Bagaimana untuk menemukan nilai A21 dan A12 dari persamaan Margulis. Oke, jadi yang pertama kita punya dataset. Ini ya, datasetnya adalah ini. Mana ya? Oke, komen. Ya, datasetnya adalah ini ya. PX1Y1. Oke. Saya buka Excel saya. Mungkin ini saya harus pakai new share gitu ya. Saya tidak tahu ini pakai. Nah, ini mungkin mungkin ini ya. Coba. Nah, oke, mungkin ini bisa ya. Jadi ini adalah datasetnya ya. PX1Y1, kemudian len gamma ini, nilai len gamma itu kita hitung dengan menggunakan persamaan Margulis ya. Aduh, ini lama. Nah, kita lihat dulu persamaan Margulis. Jadi harus bolak-balik nih ya, nggak apa-apa lah. Oke, nah, kita gunakan persamaan 1210A, 1210B untuk menghitung nilai len gamma 1 dan len gamma 2 dan juga nilai gamma 1 dan gamma 2 di Excel itu ya. Dan oke ya. Jadi kita dapatkan nilai len gamma 1, len gamma 2 ini dari persamaan Margulis, kemudian gamma 1 kita tinggal eksponensialkan saja ya dari len. Oke. Nah, kemudian untuk cari nilai pKal itu hitungnya dari mana? Nah, nilai pKal itu didapatkan dari Oke, aduh ini agak lama ya, jadi harus bolak-balik. Saya juga nggak tahu nih caranya di Zoom ini, tapi oke lah ya, nggak apa-apa. Oke, untuk pKal itu kita hitung dengan menggunakan persamaan ini, yaitu X1 gamma 1 PI1 sat plus X2 gamma 2 P2 sat. Gamma 1-nya kan ada, X1-nya ada, P1 satnya ada ya. Ini di 12,4 berarti P1 sat itu ketika X1 sama dengan 1. Ini ya. Nah, P21 adalah ketika X2 sama dengan 1 atau X1 sama dengan 0. Nah, P itu pKal itu kita hitung dengan X1 gamma 1 P1 sat plus X2 gamma 2 P2 sat. Ya. Ini ya. Jadi ini P1 gamma 1 P1 sat. Ini ya. X1 gamma 1 ini ya, saya double klik aja, coba contoh yang ini. Nah, X1 gamma 1 kali P1 sat yang ini plus X2 gamma 2 kali P2 sat ya. pKal. Nah, kemudian untuk objective functionnya, nah nilai A1 dan A21-nya awalnya kita trial. Saya kasih aja ini angka 1,1, ini 0,4 ya. Oke. Jadi ini 0,4. Nah, ini ya. Jadi kemudian objective function kita hitung dengan menggunakan, saya pakai ini aja. pKal dikurangi dengan P eksperimen ya, di-square-kan biar nilainya ini positif semuanya ya. Nah, jadi ini. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai ini itu kita bisa gunakan solver. Ini data, kemudian solver.
Nah, ini kita minimalkan yang ininya. Ini merupakan penjumlahan dari errornya ya. Nah, ini kita minimalkan by changing cell. Ini ya. Kita ubah ini set objektifnya ini. Changing cell-nya ini. Changing cell-nya itu ini ya. Nah, kita buat minimalkan. Nah, ini metodenya ini bisa dilihat di sini ya. Saya juga kita nggak usah terlalu berpikir ini ya tentang ini ya. GRG nonlinear apa LP itu berkaitan dengan komputasi dan ini ya matematika aja. Oke, kita solve aja. Kita pakai defaultnya Excel aja ya. Ini solve. Nah, oke, jadi ketemu ini. Nah, tuh ya, jadi nilainya ketemu ini. Ini P kal, kemudian ini. Nah, untuk cari nilai Y1-nya, ya, nilai Y1, ya kita bisa gunakan ini ya. Nah, untuk Y1 kita pakai persamaan ini ya. Ini adalah Y1 calculated gitu ya. Nah, Y1 calculated. Y1 kal pakai ini. Gamma 1 ini ya. Nah, yang sudah ini gamma 1 baru setelah dilakukan proses optimasi. Nah, sehingga kita bisa lakukan plot. Ya. Nah, ini yang titik-titik ini adalah P1P eksperimen dengan X1. Kemudian ini ya, yang atas ini ya, eksperimen P dengan E. Nah, ini adalah P dengan Y eksperimen. Ya, P dengan Y eksperimen. Nah, yang garis ini adalah PX. P calculated dengan X1. Yang ini juga P calculated dengan Y calculated gitu ya. Ini P calculated dengan X calculated, ini X yang adalah P dengan Y1 calculated. Tuh ya. Jadi ini plotnya. Nah, itu yang disebut dengan data reduction. Ini nggak bisa lagi. Saya share lagi. Tuh, ya. Ini ya, sehingga sama datanya bentuknya. Ya, yang titik-titik ini hampir mendekati dengan eksperimen ya. Oke, mungkin itu tambahan tadi ternyata ketika saya share Excel kok tidak bisa ya. Nggak bisa ternyata harus ini ya, samakan dengan data eksperimen. Contoh example 12.1, nah nanti bisa dicoba di rumah untuk melakukan ini ya, plotting seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja tambahan dari saya. Mohon maaf, ternyata Excel-nya ini tidak ini ya, tidak ke-share, itu berarti harus pakai ini, share terus. Oke, tidak apa-apa. Sampai ketemu lagi.